akan mempresentasikan materi interaksi obat mengenai hiperlipidemia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun selaku moderator dan teman saya ada Hajar Mirsya sebagai pemateri, Khadijah Rakudin sebagai pemateri, Nuraini sebagai pemateri, dan Nurinda Fadila sebagai pemateri. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas mengenai definisi, golongan obat, dan contoh interaksi obatnya. Yang pertama mengenai definisi, di mana hiperlipidemia menurut American Heart Association adalah kadar lemak yang tinggi dalam darah. Hiperlipidemia menunjukkan suatu kondisi kelebihan substansi lemak yaitu lipid, sebagian besar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Hiperlipidemia dibagi menjadi dua subkategori yaitu hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. Itu menurut Hari Kumar et al. 2013. Selanjutnya mengenai golongan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya penggolongan obat hiperlipidemia. Yang pertama, golongan statin. Mekanisme kerjanya menghambat inflamasi dengan menghambat HMG CoA reduktase merupakan enzim yang mengubah asam mevalonat menjadi kolesterol. Untuk obatnya simvastatin, rovastatin, servastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, atorvastatin. Yang kedua, golongan bile acid squat. Mekanisme kerjanya mengikat garam empedu di lumen usus sehingga menghambat sirkulasi enteron hepatik sehingga sekresi steroid yang bersifat asam dalam artinya mengikat. Contoh obatnya kolestiramin, kolestripol, dan kolesevelam. Yang ketiga, golongan asam fibrat. Mekanisme kerjanya berikatan dengan reseptor PPAR, menurunkan FLDL dan meningkatkan HDL. Untuk obatnya fenifibrat, gemfibrosol, gemfibrosil, clofibrat, sulfibrat, besafibrat. Golongan selanjutnya golongan asam nikotinik. Mekanisme kerja menghambat hidrolisis trigliserida oleh hormon sensitif lipase sehingga mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan menurunkan sintesis trigliserida. Contoh obat niacin, asam nikotinat, acetimox. Selanjutnya golongan inhibitor PCSK9. Mekanisme kerja mengaktifasi PCSK9. PCSK9 berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL sehingga apabila dihambat maka akan meningkatkan ekspresi dari LDLR pada hepatosit yang akhirnya menurunkan kadar kolesterol LDL. Contoh obat alirocumab dan evolocumab. Selanjutnya golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Mekanisme kerjanya menghambat absorpsi kolesterol di usus dan menghambat reabsorpsi kolesterol yang diekspresi dalam empedu. Contoh obat ezetimibe. Yang pertama ada interaksi obat golongan statin dan siklosporin. Jenis interaksinya adalah farmakokinetik. Mekanismenya lokastatin dan siklosporin digunakan bersama-sama. Siklosporin dapat menghambat aktivitas enzim CYP4. Hal ini mengakibatkan lokastatin tidak dapat dimetabolisme dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kadar lokastatin dalam darah. Pemberian bersama dengan
lain seperti fluvastatin. Adapun monitoring dan evaluasi, pasien harus diinstruksikan untuk melaporkan gejala nyeri otot, kelemahan atau nyeri tekan. Jika gejala tersebut terjadi, kreatin kinase harus diukur. Fluvastatin dan niacin harus dihentikan jika kreatin kinase meningkat atau jika diduga miopatik. Selanjutnya, interaksi obat golongan inhibitor PCSK9. Obatnya evolocumab dengan efgartigimod alfa. Adapun jenis interaksi farmakodinamik. Mekanisme interaksi efgartigimod alfa dapat mengurangi kadar darah dan efek evolocumab. Penggunaan efgartigimod alfa secara bersamaan dapat menurunkan konsentrasi plasma dan efek terapeutik obat yang berikatan dengan reseptor Fc neonatus manusia atau FERN seperti globulin imun, antibodi monoklonal. Evolocumab merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi menginaktivasi PCSK9. Adapun monitoring dan evaluasi, potensi penurunan efektivitas obat yang berikatan dengan reseptor Fc neonatus manusia harus dipertimbangkan selama pengobatan bersamaan dengan efgartigimod alfa. Ketika penggunaan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang diperlukan, pertimbangkan untuk menghentikan efgartigimod alfa dan menggunakan terapi alternatif. Selanjutnya, interaksi obat golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Obatnya asitinib dengan darolutamid. Adapun jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi, pemberian bersamaan dengan darolutamid dapat meningkatkan konsentrasi plasma obat yang merupakan substrat dari polipeptida pengangkut anion organik 1B1 dan 1B3. Mekanisme melibatkan penurunan clearance metabolik akibat penghambatan OATP 1B1 dan 1B3 mediator uptake hepatik oleh darolutamid. Peningkatan reaksi merugikan dari substrat AOTP 1B1 dan 1B3 dapat terjadi. Adapun monitoring dan evaluasi, perhatian disarankan ketika darolutamid digunakan bersama dengan obat yang diketahui substrat AOTP 1B1 dan 1B3. Penyesuaian dosis serta pemantauan klinis dan laboratorium mungkin sesuai untuk beberapa obat setiap kali darolutamid ditambahkan atau dihentikan dari terapi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang dan